Senin malam, majelis ilmu yang diselenggarakan oleh Rumah Quran Ummu Khadijah. Semoga menjadi jembatan kita meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kita bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, ahlan wa sahlan untuk semuanya. Alhamdulillah kita hadir di majelis ilmu, insya Allah menjadi wasilah, mudah-mudahan menjadi wasilah nambah ilmu, nambah iman, juga menambah amal soleh kita. Juga jazakumullah khairan kepada guru kita semua, Ustadz Abu Hanif, yang berkenan kembali berbagi ilmu dengan kita malam hari ini. Barakallahu fikum. Insya Allah ilmu yang disampaikan malam hari ini sangat penting tentunya bagi kita semuanya. Sangat penting bagi para akhwat khususnya. Bagaimana bisa beradab dalam berbusana, bisa beradab dalam berhijab sesuai dengan yang diperintahkan oleh syariat agama kita. Bagi para ikhwan, bagi para ayah, bagi para suami juga penting ya, bagaimana agar ilmu ini dapat disampaikan kepada putrinya, kepada istri-istrinya, kepada putri-putrinya, sehingga agama kita ini tidak hanya sebatas pengetahuan, juga dapat dipraktekkan di keluarga, terkhusus dalam masalah yang akan dibahas pada malam hari ini, yaitu tentang adab muslimah dalam berbusana dan berhijab. Sahabat semuanya, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya untuk semua. Ustadz juga sahabat semuanya, izin saya coba ucapkan yang khusus yang melengkapi dengan asal daerahnya. Bapak Aming Mustafa dari Sukabumi, Aisyah Lina kesayangan, alhamdulillah gabung kembali. Kemudian dari Garut, Hesti dari Garut, mana lagi yang menambahkan alamatnya. Kemudian Padang Pariaman, Ninda, ada lagi yang menambah. Kemudian Jati Asih Purwakarta, Kak Winda Latifah, USA, Kak Ibu Umu Siti Linda, dan juga sahabat semuanya. Ya, mudah-mudahan ini istiqomah kita untuk terus menimba ilmu dimanapun ya, termasuk menimba ilmu kita masih via online seperti ini. Insya Allah ilmu yang didapat semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita dengan senantiasa hadir di majelis ilmu sebagaimana yang Rasulullah sampaikan kepada kita semuanya. Allah mudahkan kita dalam menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, mengingat juga Ustadz telah berada di tengah-tengah kita, kami persilahkan Ustadz untuk menyampaikan materinya. Bagaimana adab seorang muslimah dalam berhijab, dalam berbusana kesehariannya. Waliyatafadhal mashkuran, menyampaikan materi hingga 1 jam ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Salawatu rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, para pemirsa dan juga para pemerhati kajian Senin malam Ma'had Tahfiz Ummu Khadijah radhiyallahu taala anha. Alhamdulillah hari ini atau malam ini kita dimudahkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla untuk bermuajahah dalam satu majlis yang kita niatkan untuk tafaqquh fid din, untuk memahami agama kita, karena kita tahu bahwasanya satu-satunya jalan keselamatan dunia dan akhirat adalah meniti jalan agama yang mulia ini, yang disebut dengan jalan yang lurus. Di antara karakteristik agama kita adalah
petunjuknya yang begitu, petunjuk dalam petunjuknya dalam menjalani kehidupan adalah petunjuk terbaik. Kata Allah Azza wa Jalla, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Maka seluruh ajarannya, perintahnya, larangannya, bimbingannya, ya adalah bimbingan yang paling tepat, paling lurus, paling memberi manfaat, dan menjauhkan dari menjauhkan dari segala hal yang bisa memberi madarat bagi kita semua. Oleh karenanya hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita semua ya memperhatikan perkara ini, bahwasanya inilah keindahan agama kita. Agama kita mengandung banyak keistimewaan di antara adalah syariatnya. Di antaranya ya akhwan adalah adab dan tata cara berpakaian. Kita tidak menemukan agama selengkap sesempurna agama kita. Karena bahkan sampai tata cara berpakaian pun juga diatur. Karena dialah Allah Ta'ala pemilik syariat yang terbaik, yang paling tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwal khabir." Bukan Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan, maka dia pula yang paling mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Oleh karena hadirin rahmati Allah Azza Jalla, sebagaimana kita tahu bahwasanya busana atau cara berpakaian ini diatur dalam agama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran bahwasanya wanita ini adalah di antara fitnah-fitnah dunia. Bahkan boleh kita katakan menurut Nabi SAW adalah fitnah terbesar. Kata Nabi SAW, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Kata Nabi SAW, tidaklah aku meninggalkan ujian yang paling berat bagi laki-laki sesudahku kecuali wanita. Maka ikhwa a'azani Allah wa yakum, ini menjadi pokok kesadaran kita bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan dunia ini seluruhnya adalah ujian bagi kita. Kata Nabi SAW, "Ittaqud dunya wattaqun nisa." Takutlah kalian kepada fitnah dunia. Lalu Nabi SAW juga menyebutkan bahwasanya takutlah kalian pada fitnah wanita. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkannya sebagai hal yang pertama kali menjadi keindahan dunia ini. Zuyyina linnasi hubbus syahawati. Yang pertama kali disebut minan nisa. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yakni kepada syahwatnya. Rupa apa? Yang pertama kali Allah sebutkan adalah wanita. Wal banin, anak-anak. Wal qanatiril muqantar, baru kemudian harta. Minaz zahabi wal fiddah, emas dan perak. Wal khailil musawwamah, kuda-kuda pilihan. Wal an'am, peternakan. Wal harth, perkebunan. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah perhiasan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Ya ikhwan, maka sekali lagi wanita atau perempuan adalah ujian terberat bagi laki-laki. Ya. Maka hendaknya kita betul-betul ya menyadari bahwasanya ya baik bagi wanita itu sendiri atau bagi walinya, bagi kita orang tua yang memiliki anak perempuan atau memiliki istri yang juga perempuan, ya hendaknya menyadari bahwasanya ini adalah fitnah. Kata Nabi SAW, bahkan Nabi mengatakan di antara perkara yang menghancurkan Bani Israel adalah fitnah wanita. Kata Nabi SAW, "Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa." Sesungguhnya ujian atau perkara yang pertama kali menghancurkan Bani Israel adalah wanita. Kita tahu banyak hadis-hadis menunjukkan bahwasanya Nabi SAW selalu menyebutkan di zaman Bani Israel ada pelacur.
kanat baghyun min baghaya Bani Israel. Ada seorang pelacur dari pelacur-pelacur Bani Israel. Ada kisah Juraid yang ibunya bersumpah agar anaknya melihat wajah pelacur. Nah, ini menunjukkan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dalam perkara ini. Jadi, ya, ini bertakwa kepada Allah untuk berhati-hati, ya, karena ini adalah ya ujian yang sangat berat. Untuk itu kepada saudara-saudariku, para akhwati fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakunna ajmain, ya, karena itu hendaknya kami selalu mengingatkan bahwasanya di balik ya kelemahan wanita dari sisi fisik, ya, namun di sana ada tersimpan potensi yang sangat luar biasa untuk membinasakan, menghancurkan, ya, agama laki-laki yang paling kuat sekalipun. Kata Nabi SAW, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubbir rajulil hazim min ihdakunna. Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat manusia yang kurang agamanya dan kurang akalnya, tapi mampu meluluhkan nalar laki-laki perkasa kecuali di antara kalian wahai wanita. Masya Allah, akhwan a'azani Allah wa iyyakum. Apalagi jika berkumpul banyak potensi kekayaan, kedudukan, ya, kecantikan, ya, kepandaian berbicara, kepandaian menggoda, maka semua jika ini berkumpul, maka potensinya atau kayanya bisa, Nabi mengatakan, mampu meluluhkan nalar, ya, wanita yang gagah perkasa. Maka ya akhwah azani wallah, sampai di sini ya, hendaknya kita semua menyadari itu. Nabi mengatakan, jika keluar dari rumahnya, istafah syaitan, syaitan membuat indah, atau syaitan mengintip dari jauh. Ini istasyraf itu artinya begini, menunjukkan bagaimana syaitan berusaha menjadikan wanita sebagai target untuk meluluhkan atau menghancurkan, membinasakan. Yaitu Nabi SAW mengatakan al-mar'atu awrah, wanita itu adalah aurat. Ya, lihat, perhatikan, Nabi SAW mengatakan, ya, sesungguhnya wanita itu adalah aurat. Ya, al-mar'atu auratun wa innaha idza kharajat min baitiha istashrafaha asy-syaitan. Hadis ini riwayat Tabrani, Tirmidzi. Ya, Nabi SAW mengatakan wanita adalah aurat, jika ia ke rumah istashrafaha, syaitan mengintainya. Ya, wa innaha la takunu aqraba ila Allah minha fi qa'ri baitiha. Sesungguhnya tidak ia lebih dekat kepada Allah kecuali ketika ia di dalam rumahnya. Masya Allah. Itu ada ayat, wa qarna fi buyutikunna, wahai wanita, tinggallah kalian di rumah, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyyatil ula, jangan kalian bertabarruj dengan tabarrujnya orang-orang jahiliyah terlebih dulu. Nah, ini akhwat a'azani Allah wa iyyakum. Karena jamaah, di antara perkara adab, ya, agar bentuk ketakwaan seorang wanita adalah bagaimana dia menjalankan syariat dari sisi berpakaian. Yang kita tahu jamaah hadirin hari ini, lihatlah bagaimana, ya, marketing produk-produk, ya, dipasarkan dengan apa? Menjadikan wanita yang membuka auratnya sebagai apa? Daya tarik. Masya Allah, lihatlah bagaimana, ya, iklannya mungkin produk laki-laki, mungkin motor gede, ya, yang nyarinya laki-laki, tetapi yang memasarkannya adalah perempuan yang membuka auratnya dengan kepandaian bicara, bisa meluluhkan hati laki-laki, ya, dengan keindahan suaranya yang mendayu-dayu, ya, kemudian gesturnya, ya, ini lengkap sehingga kata Nabi mampu meluluhkan nalar seorang laki-laki al-hazim yang kuat, ya. Masya Allah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum, mari kita lihat bagaimana sebetulnya Islam memiliki pandangan, garis pandangan terhadap masalah
aurat ini atau masalah berbusana ini. Tentu ya ikhwan, Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita adalah Allah Ta'ala menurunkan, ya, menyediakan pakaian. Allah Azza wa Jalla, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Dalam surah Al-A'raf, wahai anak Adam, sungguh kami anzalna, telah menurunkan, menyiapkan bagi kalian libasan, pakaian, yuwari, dalam rangka, ini lihat nih, yuwari, menutup, sawatikum, keburukan kalian, itu aurat kalian, warisha, dan juga perhiasan. Sehingga Allah Ta'ala menyebutkan dua fungsinya adalah sebagai libas, sebagai untuk apa? Menutup aurat, ya, dan juga adalah ar-riyash, ya, yakni sesuatu yang digunakan untuk menghiasi diri, ya. Jadi di sini Allah Azza wa Jalla, sebagaimana disebutkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam menafsirkan ini, kata beliau, kata al-libas adalah menutup aurat, ya, dan kata ar-rish, makanya Allah Ta'ala menggunakan istilah ini untuk menggambarkan betapa dekatnya hubungan suami istri. Kata Allah Azza wa Jalla, antum libasul lahun wa hunna libasul lakum. Kalian adalah pakaian, libas bagi mereka, dan mereka, istri, adalah pakaian bagi kalian. Artinya menunjukkan kedekatan. Tidak ada kedekatan yang lebih dekat daripada hubungan suami istri. Berbeda dengan anak dan bapak atau anak sama ibu. Mereka dekat, tapi tidak sedekat dengan suami istri. Sampai disebutkan pakaian. Kenapa? Pakaian itu artinya menutup aurat. Artinya suami istri itu saling mengetahui aurat masing-masing, saling mengetahui aib masing-masing. Bertahun-tahun mereka bersama. Maka di antara fungsi suami istri adalah saling menutup aib, saling menutupi aurat, dalam rangka apa, ikhwah azani Allah yakum, dalam rangka, ya, kemaslahatan hubungan suami istri itu. Nah, jadi di sini Nabi SAW, Allah Ta'ala sebutkan bahwasanya pakaian, ya, fungsi sifat primer yaitu menutup, ya, jadi bersifat pokok. Sedangkan rishan adalah, ya, sebagai tersier, yaitu fungsi pelengkap atau fungsi tambahan, ya. Maka laki-laki atau wanita diperintahkan untuk menutupi aurat mereka, baik laki-laki maupun perempuan. Batasan saja berbeda antara laki-laki dan perempuan. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah diantara, ya ikhwan, adalah ketakwaan seorang wanita, adalah untuk ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla adalah mentaati perintahnya, ya, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini saya ingatkan selalu kepada seluruh wanita-wanita muslimah, ketika dia menutup auratnya, niatkan sebagai bentuk ketaatan. Bukan karena tren, bukan karena passion, bukan karena pakaian yang kita bersyukur. Ya, kami dulu tahun 80-an, ya, ketika kami masih SMA, ya, kami jarang sekali melihat ada anak-anak siswi-siswi SMA yang berpakaian jilbab. Bahkan waktu itu kayak kami dengar ada yang dikeluarkan dari sekolah, ya, karena pakaian jilbab yang syar'i belum dikenal. Ya, bisa jadi memang ada suatu ajaran Islam, karena informasi atau hukum tentang perkara itu belum sampai, sehingga, ya, orang belum terbiasa melaksanakannya. Alhamdulillah hari ini, lama kelamaan, tahun 90-an, tahun 2000-an, dakwah Islam sudah menyebar, hadis-hadis dalil tentang busana ini sudah semakin banyak. Maka kita lihat hari ini, yang hari yang patut kita disyukuri, hampir sejauh memandang ketika kita keluar, kita ke pasar, kita ke mall, kita ke tempat wisata, atau di mana-mana di jalan-jalan, sangat mudah mendapati ada saudari-saudari muslimah kita yang berhijab dengan memakai jilbab. Ini adalah, namun hendaknya diniatkan sebagai bentuk ketaatan pada Allah Rasulnya. Dan inilah sumber, ya, kebahagiaan kita, karena kita mentaati Rabb. Ya, dan ini sering hilang. Sesuatu yang biasa kita lakukan lama-lama menjadi adat. Ya, sesuatu yang sudah menjadi adat, maka ruh
ya, nilai-nilai roh spiritualnya hilang. Maka setiap kita para wanita memakai hijabnya, maka niatkan adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali perintahnya Al-Qur'an. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an aturan berhijab di dalam ya Al-Ahzab, Allah tabaraka wa taala sebutkan dalam surah Al-Ahzab, Bapak yang dirahmati Allah azza jalla, diawali dengan perintah kepada istri Nabi, ya, anak-anak perempuan Nabi SAW. Kenapa perintah itu diawali dengan itu? Karena kita mulai dari keluarga terdekat kita. Kata Allah azza jalla dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Allah taala katakan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, wahai sang nabi, ini Rasulullah SAW. Kulli azwajika, katakan pada istri-istrimu, wa banatik, anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan wanita-wanita iman. Di situ Allah Ta'ala menyebutkan 3, istri-istrimu, anak perempuanmu. Kenapa kembali dengan mereka? Karena mereka lah yang paling dahulu, lebih utama untuk melaksanakan perintah ini sebelum orang yang lain. Allah Ta'ala katakan, ku ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, ya, dan keluargamu dari api neraka. Maka mereka yang harus lebih dahulu, ya. Jadi istri, anak perempuan, mereka yang harus lebih dahulu didakwahi, ya, mereka yang harus lebih dahulu diperintahkan untuk berhijab, ya, karena tanggung jawab kita sebagai pemimpin suami akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah azza jalla. Ya, maka ya ikhwah a'azzani Allah, di antara benteng rumah tangga yang paling kokoh adalah adanya suami yang memiliki kecemburuan terhadap agama keluarganya. Makanya di antara orang yang Allah nggak mau lihat di hari kiamat adalah laki-laki yang tidak memiliki kecemburuan agama. Ya, tidak punya kepedulian terhadap agama. Di antaranya adalah ketika mendapati istrinya tidak berhijab, ketika mendapati anak perempuannya tidak berhijab, ia tidak marah, ia tidak punya rasa cemburu, ya, istrinya dinikmati oleh orang lain yang bukan mahramnya, kecantikannya, kemudian bahkan mungkin diupdate di medsos, sehingga orang-orang semua bisa melihatnya seluruh dunia, lalu kemudian memujinya, lalu suaminya tidak marah. Ya, lihat bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, ketika didapati oleh suami wanita Al-Aziz ini, Al-Aziz dapati wanita istrinya, dan saksi indikator menunjukkan bahwa dia tidak marah. Dia hanya mengatakan istaghfiri li dzambik, ya, ampuni, mintalah ampun dosa-dosamu. Dan kepada Yusuf, wahai Yusuf, arid an hadza, lupakan bermasalah ini. Coba hanya begitu saja. Ya, akhirnya wajar jika pada waktu yang akan datang terjadi lagi. Kenapa? Tidak ada kecemburuan. Ini antara pelajaran dari Yusuf alaihissalam. Bahwasanya laki-laki kalau tidak memiliki kecemburuan, deyus namanya, maka benteng pertahanan rumah tangga akan bobol. Ya, kalau suami tidak kuat secara benteng, dia membiarkan maksiat masuk ke rumahnya, maka dengan mudah, makanya para ulama rahimahumullah mengatakan rusaknya rumah tangga diawali dari rusaknya suami. Tidak ada kepemimpinan, ya, tidak ada kecemburuan, anak-anak nggak disuruh sholat, dia nggak marah ketika anaknya nggak sholat, dia tidak marah ketika anaknya pacaran, dia tidak marah ketika anaknya tidak berhijab, ya, bahkan dia bangga jika anaknya berpacaran. Maka di mana letak kecemburuan agama kita, wahai ikhwan, wahai saudaraku? Dan inilah awal mula kehancuran. Dan kita tahu orang-orang kafir, target utama mereka adalah menghancurkan perempuan-perempuan muslimah. Ya, target dari dulu mereka menyebarkan propaganda kebebasan, hurriyatul mar'ah, ya, insaful mar'ah, keadilan Islam dalam bagi perempuan, emansipasi. Ya, kalau kita lihat mereka mengatakan jilbab itu adalah perbudakan, ya, kemudian mereka mengkritisi banyak syariat Islam, bahwasanya Islam ini anti gender begitu, ya, warisnya, kemudian adanya syariat poligami, semua ini menjadi propaganda yang hebat, sehingga ada sebagian wanita-wanita muslimah termakan dengan gosip ini, isu ini. Saya baru mendengar ada di Indonesia ini ada tokoh-tokoh feminisme wanita yang kemarin katanya meninggal, ya, yang
dia pernah jadi hafizah Quran. Lalu kemudian dia nggak pakai jilbab, pakai buka aurat. Lalu dia mengatakan jilbab ini hanya pakaian adat. Ini pakaian tradisi orang Arab. Dia mengekang wanita. Kebebasannya terhalangi dengan ini. Subhanallah. Ya inilah musuh-musuh Islam. Kenapa? Mereka tahu betul wanita adalah madrasah utama. Wanita adalah guru terbaik. Jika dia hancur, maka hancur semuanya. Ya, maka mudah menghancurkan kaum muslimin adalah hancurkan wanitanya. Kenapa? Wanitanya udah mulai tiktokan. Dia tidak lagi peduli mendidik anaknya. Wanitanya mulai joget-joget depan kamera, update status. Dia lupa melayani suaminya. Dia lupa fungsi terbesar mereka adalah murabbiyah, pendidik terbaik. Madrasah paling utama adalah wanita. Sehingga apa? Tidak lagi kita dapati ada rahim-rahim wanita Islam yang melahirkan generasi-generasi terbaik, alim-alim ulama hebat. Ya, kenapa? Karena mereka melupakan. Mereka ikut bersaing dengan laki-laki, mencari pekerjaan di luar. Ya, mereka mau digaji dengan gaji yang sedikit, yang penting bisa bekerja. Akhirnya apa? Dia bercampur baur dengan laki-laki lain, sehingga terjadilah perselingkuhan. Tugas rumah tangganya kemudian jadi tidak becus, sehingga rumah tangganya hancur berantakan. Perceraian sering di mana-mana dan banyak diajukan oleh wanita-wanita yang merasa tidak bebas mengekspresikan dirinya. Ini semua adalah di antara akibat adalah propaganda. Adanya propaganda untuk apa? Menghancurkan kaum muslimin. Banyak wanita tidak mau melahirkan. Banyak wanita tidak mau menyusukan anaknya. Ya, banyak wanita tidak mau mendidik anaknya. Kenapa? Karena dianggap ini akan bisa merendahkan martabat dan kehormatannya. Kita katakan justru Islam memuliakan wanita dengan menempatkan mereka menurut kodratnya, yaitu sebagai pendidik atau sebagai ibu yang baik bagi anak-anaknya. Ya, Allah Ta'ala sebutkan nih dalam surah Al-Ahzab, kan Allah Ta'ala memerintahkan kita, ya kawan. Apa kata Allah Ta'ala? Yudnina hinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka wanita menjulurkan jilbabnya, ya, ke mana? Kepada seluruh mereka. Jilbab itu kita kasih dulu pengertian yang sama, ya. Definisi yang jilbab adalah pakaian yang luar yang menutupi anggota tubuh dari kepala sampai ke bawah, ya, bukan yang menurut kita seperti Indonesia jilbab yang segi empat, hanya sampai di leher ke atas, ya. Ya, menurut istilah Arab, jilbab adalah pakaian yang panjang, menjulur sampai ke dada, sampai ke bawah. Ya, ini namanya. Jadi jilbab adalah tutup wajah. Ya. Jilbab adalah kain dipakai oleh wanita setelah pakai khimar. Ada khimar yang apa? Jilbab dalam, ya. Kalau kita mungkin jilbab itu ya. Jadi khimar itu ya penutup kepala. Apa yang dianggap jilbab oleh orang Indonesia sebetulnya itu khimar dalam pengertian Arab. Ya. Nah, kemudian juga dalil yang lain, ya ikhwah a'azzani Allah, surah An-Nur, ya, ayat 31. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan qul lil mu'minat, katakan kepada wanita-wanita beriman, ighdudna min absarihinna, menahan sebagai pandangan mereka, wa yahfazna furujahunna, dan menjaga kemaluan mereka. Nah, ini dia, ayyubdina zinatahunna illa ma minha. Janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali daripadanya. Berdasarkan tafsir para sahabat Ibnu Umar, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum ajmain, makna yang tampak adalah wajah, mata. Kalimat illa ma kecuali yang biasa tampak. Nah, apa yang dimaksud illa ma di sini? Kata dua sahabat utama ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maksud adalah wajah dan telapak tangan ke atas. Ini yang boleh ditampakkan. Ya. Jadi ini jika berdasarkan pandangan ini maka wajah, kemudian telapak tangan, ya, dan termasuk punggungnya ini bukanlah aurat. Jadi hukum menutup wajah, ya, kalau berdasarkan pendapatnya adalah hukumnya mustahab. Namun sebagai ulama mengatakan hukumnya wajib. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Jadi ini hendaknya seorang muslimah, ya, mentaati Rabbnya. Jadi Rabb kita
berdasarkan dua ayat tadi memerintahkan kaum muslimat untuk menutup berhijab ya. Kata para ulama ini adalah ayat hijab. Ya, sebagai apa? Sebagai bentuk ketaatan kepada Rabb kita dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Dan tentu juga sebaliknya, jika memamerkan aurat, keindahan tubuh adalah bentuk maksiat, durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang berdurhaka Allah dan Rasulnya, itu tidak mau berhijab, maka sungguh ia telah bermaksiat. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Setiap umatku yang melakukan kesalahan akan dimaafkan, kecuali yang terang-terangan berbuat maksiat. Ya, itu siapa ya? Ya ini, terang-terangan menampakkan tubuhnya, memamerkan auratnya. Artinya apa? Dia telah berani menampakkan maksiat secara terang. Dan ini ditutup kemungkinan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dia memamerkannya. Apalagi sekarang ya akhwa azani Allah wa yakum. Dulu dipamerkan hanya mungkin satu kampung yang tahu atau satu sekolah yang tahu. Tapi sekarang aurat itu dipamerkan melalui media sosial yang seluruh dunia akan tahu. Bahkan ada jejak digitalnya. Bisa jadi dia sudah hijrah. Tapi karena masih ada jejak digital yang sulit dihapus, orang akan ulang-ulang. Subhanallah. Ya. Nah, kemudian juga ya akhwa azani Allah wa yakum, mengapa perlu berhijab? Tadi yang pertama ya, karena mentaati Allah dan Rasulnya. Yang kedua, tidak berhijab berarti menentang Allah dan Rasulnya, dan ini kedurhakaan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, adalah dalam rangka untuk berbagai pintu kerusakan, pintu fitnah dalam agama. Ya, azani Allah wa yakum, perzinahan merajalela. Ya, kebebasan bergaul begitu mudah tidak dapatkan. Perselingkuhan, udah punya suami berselingkuh dengan suami orang, udah punya istri berselingkuh dengan istri orang. Ya, ada apa semua ini? Diantaranya karena diantaranya adalah pintu ini terlalu buka, yaitu di mana ada kebebasan dan kemudahan untuk saling melihat aurat masing-masing. Ya, maka ya akhwa azani Allah, makanya Allah sebutkan tadi dalam Al-Quran tadi itu, dzalika adna ayyurafna fala yu'dzaina, di antara dalam surah Al-Ahzab tadi. Demikian itu, yaitu ketika kalian berhijab itu lebih mudah untuk dikenali. Dikenali sebagai apa? Dikenali sebagai wanita muslimah baik-baik. Ya, dikenal sebagai wanita yang menjaga kehormatannya. Ini semacam sign yang dikirim kepada ketika hijab. Kita ingin mengatakan, aku wanita baik-baik, aku wanita terhormat, aku bukan wanita murahan, aku bukan wanita yang mudah begitu saja. Pernah eksperimen sosial, saya nggak tahu di mana. Ya, ada seorang wanita berjilbab, ada kamera. Ya, orang nggak mau menggodanya. Ya, tetapi ketika dia buka jilbab, maka naluri wanita kayak gampang menggodanya. Maka Allah kan itu mudah dikenali. Kemudian kalau sudah dikenali, fala yu'zin, tidak akan diganggu. Diganggu orang-orang yang memiliki niat yang di dalam hati mereka. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kita ini berpakaian yang dan serono mereka mungkin apa fitnah, ya, seksual, pelecehan, ya, terjadilah apa yang dikatakan gejolak lagi, perzinahan, pacaran, terjadinya pernikahan hanya kebukan di mana pintu terbuka, ya. Katakan jika ada seorang laki-laki melamar, ya, kau rela akan agamanya dan akhlaknya, terima. Tidak terjadi, ya, kerusakan yang besar akan terjadi di kabut ini. Dirahmati Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya ada syair kan itu atun fabtisatun fasalam fakamun famau'id faqa'un. Jadi mulanya perzinahan itu adalah yang pertama nazaratun. Makanya Allah menyebutkan di dalam Nur itu yang pertama kali pandangan, baru Allah Ta'ala mengaitkan pandangan menjaga kehidupan. Tadi wakul ayat sebelumnya 30 yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Allah kan antara pandangan dan kematian. Ya, karena kata Allah Anda bagi maha Allah dengan cara apa? Memandang. Kita adalah memandang. Sinanya telinga dengan mendengar, dengan berbicara. Sinanya tangan dengan memegang, sinanya dengan berbicara, sinanya hati dengan yang Nabi SAW kemaluan tinggal membenarkan atau dustakan. Setelah satu Nabi bisa sekarang ada ini wanita apalagi keluar lidahnya lalu bersolek apa namanya itu kalau orang foto sendiri lalu diupdate di medsos ya dengan wajah digenit-genitin lalu kemudian matanya mengerlingkan, bagaimana tidak tergoda laki-laki? Akhirnya di DM ya, Masya Allah ya. Malu itu pasalamun beri salam, lalu itu pakalamun berbicara, lalu pamau'idun janjian, habis itu faliqaun kemudian bertemu. Kalau sudah bertemu, setan sudah ya, tinggal kata Nabi tinggal mengeksekusi saja kemaluan itu. Nah, karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini tadi ya, kalau kata Allah berhijab ini zalika adna ayyurabna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurar rahima. Ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Kita masuk sekarang lebih detail lagi apa saja adab-adab yang perlu dijaga bagi kita laki-laki dan perempuan ketika berpakaian ya. Yang pertama tentu saja ini bagi laki-laki juga ya, bukan hanya perempuan. Adab secara umum. Yang pertama adalah tentu gunakanlah pakaian yang dihalalkan, pakaian yang halal. Ya, ada materi-materi yang tidak boleh yang mengandung mungkin najis. Ya, ada juga apa itu yang kalau laki-laki sutra ya enggak boleh. Ya, ini semua tentu harusnya kita perhatikan baik-baik ya. Jangan pakaian digunakan haram bahannya. Ya, juga tentu ya cara mendapatkannya. Karena itu di dalam berdoa. Ada doa berpakaian kan? Apa doanya berpakaian? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma suni'ah. Saya agak lupa ya. Ya Allah, aku memohon kebaikannya dan kebaikan untuk apa dia dibuat. Nah, jadi ada memang pakaian dibuat untuk keburukan. Ya, pakaian untuk memang memamerkan aurat ya. Nah, ini kita berlindung. Wa a'udzubika min syarriha. Keburukannya mungkin keburukan itu maksudnya keburukan zatnya, mungkin ada jahitannya yang tajam ya, atau mungkin pakai kainnya yang tidak baik sehingga bisa melukai ya, itu bisa juga ya. Wa syarri ma suni'ah, dan juga keburukan untuk apa dia dibuat. Coba lihat Nabi SAW memerintahkan kita untuk berdoa dengan doa yang Masya Allah ya ikhwan, ketika kita berpakaian ini ya. Kalau berpakaian yang baik, yang baru apa, ilbas jadidan, apalagi itu wa mutsyahidan ya, tubla ya, semoga awet pakaianmu ya, pakailah dalam pakaian yang baru, semoga engkau hidup mulia dan mati dalam keadaan yang baik, mati syahid maksudnya ya. Nah ini ya kawan, hendaknya cari pakaian baik dari sisi nyaman. Ada pakaian kalau dipakai nyaman, enak ya, sehingga awet ya. Kemudian juga ya, diantara ikhwa azani Allah, karena pakaian yang tidak halal ini akan membuat doa kita tidak mustajab. Dan Nabi SAW ya, fa anna yustajabu la, ya, masyarabahu
haram, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram. Ya. Ya, baik dari sisi caranya mendapatkannya atau mungkin dari sisi bahannya. Nah, yang kedua adalah ini untuk semua laki-laki perempuan jangan menggunakan pakaian yang menyerupai lawan jenis. Ini ada berpakaian yang juga hendaknya diindahkan ya Pak ya. Kalau perempuan tidak boleh menggunakan pakaian yang itu menyerupai laki-laki. Di antaranya adalah pakai celana panjang, apalagi pakai jeans ya. Ini menyerupai laki-laki, kemudian mana apa itu pakaian atau rambutnya cepak. Ada perempuan yang rambutnya cepak, pendek gitu ya, sehingga sulit ya, pakaian ini bisa mempengaruhi jiwa. Begitu juga laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai pakaian perempuan, pakai rok ya, atau pakai aksesoris yang itu akan apa, Nabi SAW melaknat ya. Nabi mengatakan la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat, Rasul SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Ini semua tidak boleh ya, apalagi sekarang ya, banyak wanita atau laki-laki yang Masya Allah ya, kemayu atau perempuan yang maskulin. Ini tidak boleh, akhirnya dia pakai pakaian ya, terutama sejak kecil ya, anak-anak kita, anak-anak laki-laki disuruh pakai yang memang pakaian khas laki-laki ya, pakaian maskulin begitu. Kemudian juga wanita sejak kecil ya dibiasakan untuk memakai pakaian perempuan sehingga dia tahu mana ini. Tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian di antaranya ikhwan juga tidak menyerupai pakaian orang kafir. Ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yakni menyerupai di sini adalah yang menjadi ciri khas mereka. Nah, adapun pakaian yang merupakan budaya secara umum ini tidak mengapa. Tidak menjadi ciri khas mereka, maka tidak disebut tasyabbuh. Ya. Nah, tapi kalau ada pakaian misalnya itu adalah ciri khas, kalau itu dipakai memang mengingatkan kita tentang dia, tentang orang kafir ini, maka sebaiknya jangan. Apalagi hari ini ya, kita dapati anak-anak muda Islam mudah sekali ikut tren. Ya, trendsetternya kan orang kafir ini. Ya, orang Korea ya, orang mana yang sering lagi gandrungnya kan pakai orang Korea ini. Ya, orang Korea nggak ada yang pakai jenggot. Nah, ini bukan trendsetter, kita adalah syariat. Ya, nah sekarang wah, saya pernah lihat ada anak muda itu ya, tidak berisbal, ya tidak isbal, artinya di atas mata kaki. Wah, saya bilang bagus. Nah, kata temannya, ini bukan karena sunnah Ustadz, karena dia ikut tren orang Korea katanya. Waduh, salah antum. Ya, ini jangan mengikuti, apalagi pakaian yang menyerupai orang fasik, dipakai oleh penyanyi-penyanyi fasik. Ya, yang orang-orang fasik ada orang-orang yang suka masih minum khamar, lalu ada pakaian khusus mereka. Lalu kita pakai, ini jangan. Ya, kita harus menampakkan zahir yang baik. Ya. Nah, kemudian juga ya kawan, jangan pakai pakaian yang ketenaran. Ya, pakaian apa ya? Pakaian popularitas. Kalau kita pakai maka orang akan melihat kita. Ya, terutama wanita ini ya. Jadi nggak mau pakai pakaian kalau ada yang samanya ya. Dia harus beda sendiri sehingga ketika dia datang acara pengantin misalnya semua mata memandang. Iya, boleh. Ya, Nabi SAW mengatakan man labisa thawba syuhrah. Siapa yang memakai pakaian syuhrah namanya, syuhrah populer, tenar ya. Yang kalau dipakai dia pengen tenar sehingga dikenal orang. Maka kata Nabi SAW di dunia ya, albasahullahu thawba mudhillah atau thawba madhallah yaumal qiyamah. Maka Allah akan memakaikan pakaian kehinaan di hari kiamat. Al jazau min jinsil amal. Balasan sesuai jenis amal. Ya, nah, maka ya, jadi pakaian yang memiliki dampak kalau dipakai orang mengenal kita. Ya, kita tidak boleh, kita di sini tidak karena Islam tidak melarang kita suatu jenis pakaian. Namun yang dilarang adalah dampak atau efek yang terjadi ketika kita memakai suatu pakaian tertentu yang berbeda dengan keumuman masyarakat kita. Ya. Yang mungkin mereka, misalnya kalau di Indonesia kan pakai batik, ya pakaian batik umum itu. Ya, jangan pakai yang aneh-aneh, yang jilbab yang apa kayak ular itu yang diputer-puter begini ya.
lalu wah begitu ya, sehingga orang-orang akan mengagumi ya, dan dengan niat agar apa? Agar tenar ya, ya biar nyohor katanya kalau orang sini ya. Nah, maka ini ya tentu tidak baik. Karena apa? Akan menimbulkan kesombongan. Pakaian ini ya akhwa, jadi antara sarana untuk menyombongkan diri. Karena Nabi SAW mengatakan dulu ada orang berjalan dengan pakaian yang sombong, lalu Allah Ta'ala tenggelamkan di muka bumi, di dalam bumi, sampai dia masih berputar-putar sampai hari kiamat. Ya, dan harus kita akui pakaian ini adalah di antara hal yang perkara yang cepat. Makanya ada orang beli pakaian berjuta-juta. Dalam rangka apa pakaian itu? Dalam rangka bagian untuk kesombongan. Nah, ya, dia beli baju yang ratusan juta sekali pakai doang. Ya, agar apa? Agar dipakai orang langsung, wah, ini tidak boleh. Ya. Nah, kemudian tentu yang paling penting adalah berpakaian adalah dengan berdoa. Kita mendahulukan kaki kanan, baju bagian kanan kita, kemudian berdoa, ya. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwah. Tapi jemaah yang dirahmati Allah SWT, ini bagi semuanya ya. Adapun bagi wanita secara khusus tentu yang pertama ini yang paling penting adalah menutup aurat, berhijab. Dan aurat wanita tadi kita sebutkan ada dua, yaitu hadis yang terkenal ya. Mungkin saya kira adik-adik akhwat, anak-anakku, ya para santri harus hafalnya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan anna Asma'a bint Abi Bakrin dakhalat ala Rasulullah SAW, saudarinya Aisyah yaitu Asma pernah menemui Nabi SAW dengan memakai pakaian yang ya mohon maaf bahannya tipis, ya bahannya tipis. Maka Nabi SAW ya, jadi thiyabu riqaqun, pakaian yang tipis. Fa'arada anha, maka Nabi SAW berpaling darinya. Lihat Nabi SAW berhati-hati, Nabi berpaling. Ini ipar ya, Nabi berpaling. Lalu apa kata Nabi SAW? Ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata idza balagatil mahidah. Seorang wanita jika sudah mulai haid, nah ini hati-hati ya. Lam tasluh ayyura minha, tidak boleh terlihat darinya illa, Nabi mengatakan hadza wa hadza, ini dan ini. Beliau berisyarat dengan menunjuk kemana? Wajah dan kafah, kafun, ini kedua telapak tangan. Ingat itu hadisnya ya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Lihat, Nabi mengatakan la tasluh, sesungguhnya ya Asma, wanita kalau sudah haid tidak boleh terlihat darinya kecuali Nabi mengatakan ini yaitu wajah dan ini yaitu kafun. Ya, ini kedua telapak tangan. Nah, dari sini nah, ingat ya, ikhwan, akhwat sekalian, kaki berarti termasuk aurat. Lengan, ketiak apalagi termasuk aurat. Leher termasuk aurat. Apalagi rambut termasuk aurat. Karena ini bagian yang tidak disebutkan oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh ditampakkan, terutama kaki. Itu saya sering lihat orang pakai jilbab, mantap atasnya, tapi hanya sampai lutut atau mohon maaf hanya sampai betis ya, lalu kakinya nampak kemana-mana, padahal dia adalah aurat yang tidak boleh ditampakkan ya. Dan menampakkan aurat dengan sengaja termasuk yang perbuatan tercela, termasuk tabarruj, sehingga dosa besar. Nabi SAW bersabda kepada seorang wanita ya, kalau nggak salah Umama ya bintu Ruqayyah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan ubayyuki ala alla tusyriki billahi syai'an. Nabi berbaiat, aku membaiat kamu agar jangan berbuat syirik kepada Allah ya. Wala tasriqi, jangan mencuri, wala tazni, jangan berzina, wala taqtuli waladak, jangan kau bunuh anakmu, wala ta'ti bi buhtanin taqtarinahu baina yadik wa rijlaik, dan jangan jangan membuat buhtan, yakni tuduhan palsu ya. Kemudian jangan juga bertabarut, wala ya tanuhi, jangan kalian apa itu meratap. Ini baiatnya Nabi kepada para wanita ya.
Kemudian wala tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan kalian bertabarruj. Apa yang maksud dengan bertabarruj ya ikhwan? Yaitu menampakkan ya perhiasan, namanya tabarruj ya, secara sebagaimana dulu wanita jahiliyah ya. Nah di sini Nabi SAW menggandengkan tabarruj dengan apa? Meratap, menggandengkan dengan membunuh anak, mencuri, berzina, syirik. Ini artinya apa? Tabarruj adalah perkara yang bisa apa namanya itu, termasuk dosa besar ya. Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggandengkannya dengan dosa-dosa yang lain. Oleh karena ikhwan a'azani Allah wa iyyakum, ini perhatikan ini ya, tabarruj ini tadi ya. Ya, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyati ula, digandengkan dengan perintah waqarna, ya ini tinggallah kalian di rumah kalian. Lalu kemudian Allah Ta'ala katakan wala tabarrajna. Nah, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menjelaskan makna tabarruj ya, perhatikan para ummahat sekalian ya. Apa itu? Kata beliau, at-takashshufu waz-zuhuru lil uyun. Ya, menyingkap dan menampakkan diri sehingga terlihat di pandangan mata orang lain. Ya, makanya ada buruj. Buruj itu artinya bintang karena nampak. Burujum musyayyadah. Ya. Maka at-tabarru adalah ayyubrizna mahasinahunna. Kata para ulama adalah menampakkan kecantikan. Nah, itu. Menampakkan kecantikan. Jadi sengaja bersolek, pakai lipstik, kemudian pakai bedak, kemudian sengaja keluar ke tempat laki-laki untuk dilihat. Nah, ini namanya tabarruj. Ya. Ini tabarruj namanya. Ini pakai lipstiknya sampai 4 lapis, pakai eyeshadow, kemudian pakai bulu mata palsu, ya, lalu pakai bedak tebal sekali, lalu dia keluar agar dilihat orang. Ini namanya tabarruj, ya, untuk menampakkan kebagusannya, ya, kecantikannya. Kemudian juga izharuz zinah wa ma yustad'a bihi syahwatur rajul, yaitu menampakkan bagian aurat yang indah. Lalu kemudian itu dengan tujuan mengundang ya mata atau syahwat laki-laki yang lain. Ini jadi apalagi sengaja untuk agar orang tertarik secara fisik. Ini namanya tabarruj. Jadi intinya segala upaya wanita menampakkan kecantikannya di depan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk tabarruj yang dilarang di dalam ayat tadi. Ya, memakai pakaian ketat, jilbab tapi ketat. Ini yang banyak ini sebetulnya. Saya nggak tahu ini apa nggak ada yang menyampaikan kepada mereka ini. Berpakaian tapi ketat sekali, mohon maaf ya, sampai lekuk-lekuk tubuhnya, tapi pakai jilbab. Ini nggak syar'i. Saya kalau membimbing haji, membimbing umroh, saya selalu sampaikan ketika pakai ihram, pakailah pakaian yang ketika dipakai bisa untuk sholat. Nah, kalau belum bisa dipakai untuk sholat, berarti pakaian kita belum syar'i. Hanya di Indonesia orang pakai mukena kalau sholat. Kenapa? Karena pakaian jilbabnya itu jilbabnya yang belum syar'i. Kenapa? Pakai celana ketat, pakai baju ketat, jilbabnya sampai leher. Sehingga kalau mau sholat pakai itu nggak pede. Berarti belum syar'i. Ya? Belum syar'i. Kalau orang-orang di luar sana, di Mekah, di Madinah, wanita datang ke masjid nggak pakai mukena, langsung sholat dengan pakaian itu. Ya, jadi ya para ummahat, para adik-adik wanita, ya, kecantikanmu bukan untuk diumbar kepada semua orang, bukan untuk dinikmati oleh semua laki-laki, karena di luar sana ada laki-laki jahanam, ada predator-predator yang siap memangsa. Ya, apalagi di media sosial, hati-hati. Media sosial ada yang memantau ya. Lalu banyak sekali kita dapati berita ada anak wanita dijebak oleh laki-laki. Kenalannya di mana? Kenal di medsos. Baru pertama kali. Sehingga dikurung, disekap berhari-hari. Ya. Nah, ini semua ya akhwa azani Allah wa yakum. Ya, terutama juga para laki-laki yang sebagai pemimpin ya. Hendaknya memperhatikan masalah ini. Baik, kemudian juga ya akhwan ya,
di antara yang ikhwan, jangan jadikan pakaian sebagai perhiasan yang bisa mengundang fitnah. Busana wanita muslimah, perhiasan itu maksudnya di rumah. Adapun di luar rumah, di hadapan para laki-laki, sehingga menimbulkan fitnah, tidak boleh. Kata Allah, wala yubdina zinatahunna. Janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka. Ya. Nah, apa itu? Ya, di pakaian yang coraknya, ya, atau mungkin dari sisi bahannya yang ada manik-maniknya banyak. Nah, ya, berjilbab tapi kok menjadi perhiasan, sehingga ya, bisa membuat orang tergoda, terfitnah, ya, sehingga apalagi kalau pakai parfum berlebih-lebihan. Ya, Nabi SAW mengatakan, siapa wanita ya pakai parfum dengan niat untuk dicium, kata Nabi, fahiya zaniyah, maka dia telah berzina. Ini paling enggak zina mata. Ya, dia telah membuat orang ketika dia keluar, orang cium, orang akan melihat, terjadilah zina mata. Maka pakailah pakaian yang sederhana mawon, sederhana saja. Jangan terlalu menampakkan perhiasan sehingga ya warna-warni, ada ukiran-ukirannya, ada manik-maniknya, ya, bahkan ada kadang-kadang warna emas yang mencolok, ya, sehingga membuat mata orang bisa terpesona, ya. Ya, dan kalau ini dibiarkan, ya, ini siapa yang pertama kali bertanggung jawab? Para suami. Nah, ini. Jangan justru menikmati juga, ya. Para ayah, para pemimpin, mereka lah yang paling bertanggung jawab terhadap masalah ini. Kemudian juga tentu kainnya jangan terlalu tipis, ya, sehingga tidak memperlihatkan lekuk-lekuknya. Nabi SAW mengatakan kasiyatin ariyatin. Kata Nabi, sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada dua golongan dari umatku yang belum pernah aku lihat. Mereka adalah penduduk neraka. Di antaranya adalah ini nih. Nisaun kasiyatun ariyatun. Laki-laki atau perempuan, mohon maaf, berpakaian tapi telanjang. Ma'ilatun mumilat, berlenggak-lenggok kepala mereka seperti, ya, penuh unta. Ru'usahunna ka'asnamatil bakh al-ma'ilah. La yadkhulul jannah. Kata Nabi, mereka tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha. Mereka tidak akan mencium waunya. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Ya, kemudian juga ikhwan, hindari jangan dikasih parfum. Ya, tadi Nabi mengatakan ayyuma imra'atin ista'tarat. Siapa wanita yang ista'tarat, mengenakan wangi-wangian, pamarrat ala qaumin, lalu dia melewati sekumpulan laki-laki. Untuk apa? Liyajidu min riha. Agar laki-laki itu bisa mencium wangi parfumnya. Fahiya zaniyah. Maka sungguh wanita ini adalah seorang pezina. Allahu Akbar. Lihat, ya. Nah, hendaknya jangan tipis, jangan ketat, tapi lebar, longgar, ya, sehingga ini bisa menutupi aurat itu sendiri, ya. Taib jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang dapat kami sampaikan, ya ikhwan, karena ini mendadak ya tadi siang, ya, Ustaz Deden, namun sekedarnya kami mencoba menyampaikan apa yang menurut kami pantas kami sampaikan, khususnya ini nasihat bagi diri saya, anak saya yang perempuan, saya suruh nonton tadi ini Ustaz Deden, ya, supaya tahu bahwasanya inilah kewajiban seorang ayah untuk menyampaikan kepada anak perempuannya, untuk diantaranya adalah menjaga auratnya dengan cara berpakaian sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami kembalikan kepada Ustaz Deden. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah Ustaz, jazakumullah khairan. Alhamdulillah, kita sudah menyimak ilmu yang itu luar biasa, diawali dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang menguatkan akan pentingnya bagi kita, seorang muslim maupun muslimah, untuk menutup aurat, ya. Khususnya yang dibahas adalah tentang berbusana atau menutup aurat, berhijab untuk para muslimah. Selain itu juga tadi dibahas bagaimana adab-adabnya, adab secara rinci. Insya Allah mudah-mudahan yang didapat ini tidak hanya sebatas didapatkan, diingat, dicatat, tapi insya Allah kita khusus para muslimah ini mulai mengamalkannya.
tidak ketat, tidak transparan, dan sebagainya. Dan beberapa catatan tadi, insya Allah jadi bahan juga bagi kita untuk eh, menambah nih selanjutnya ya, menambah wawasan terkait materi yang disampaikan dengan bertanya, bersoal jawab apa yang materi yang disampaikan tadi. Dan sudah ada yang angkat tangan nih, Umu Siti Linda dari Amerika. Sebelumnya juga nanti dipersilahkan bagi yang di Zoom atau di YouTube yang mau menyampaikan pertanyaan terkait materi yang diupayakan yang disampaikan, tafadhol masykur. Kami persilahkan, silakan Umu Siti Linda, boleh di unmute. Oke, silahkan, boleh disampaikan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz yang dimuliakan Allah. Semoga Pak Ustadz selalu berada dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Afwan Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukumnya muslimah yang berdakwah safari, maksudnya jadi berdakwah kemana-mana gitu, jalan tanpa mahram, itu apakah boleh Pak Ustadz? Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, pertanyaan sangat baik Ibu yang ada di Amerika ya. Semoga Allah Ta'ala menjaga Ibu di sana dan memberi kebaikan. Nah, pertama, dakwah boleh-boleh saja. Semua adalah tugas. Laki-laki dan perempuan memiliki tugas sama mendakwakan Islam ini. Namun tentu metode dan cara dakwahnya harus ya memperhatikan rambu-rambu syariat. Di antaranya adalah tadi tidak menampakkan ya perhiasan. Ada wanita, ada pendakwah, dia bersolek tampil di depan laki-laki yang bukan mahramnya, bernyanyi-nyanyi. Ini menimbulkan fitnah. Coba tanya laki-laki yang hadir di situ, hadir untuk mendengarkan ceramahnya atau menikmati? Ya, jadi ini perkara yang memang harus kita katakan ini musibah sebetulnya ya. Namun kalau dia berdakwah di hadapan laki-laki atau di hadapan hanya wanita saja, boleh-boleh saja. Namun jika dia berdakwah di hadapan laki-laki dengan suara, lihat kenapa wanita ketika di dalam masjid ya dilarang untuk berhias, tidak boleh pakai parfum, bahkan tidak boleh mengangkat suaranya ketika dia misalnya mendapati imam keliru hanya dengan menepukkan bagian tangannya kayak gini gitu. Bukan dengan kenapa suara perempuan itu bisa menimbulkan sesuatu yang penyakit bagi orang yang ada di hatinya, ya, sehingga tidak boleh dia melakukan dakwah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, ya, dengan kecuali misalnya ada hajat, misalnya hanya seorang hafizah ya atau hafiz. Ya, boleh dia menyetorkan bacaannya tapi di balik hijab. Ya, hanya dengan suaranya, mungkin dia seorang syekhah. Ya, kemudian tapi tidak berhadap-hadapan berduaan. Ya, azani Allah wa di antara perangkap setan yang paling banyak adalah berdua-duaan. Saya pernah ketemu kasus ya, ada seorang istri berkhianat atau berzina dengan guru ngaji anak-anaknya. Nah, ini kasus disampaikan oleh suaminya sendiri kepada saya. Kenapa? Karena guru ngaji ini, walaupun guru ngaji tapi dia laki-laki. Dia biarkan masuk mengajar anaknya. Sementara suaminya sering keluar rumah. Sehingga terjadilah perselingkuhan. Dari mana suaminya tahu? Setelah dia lihat HP-nya ternyata ini. Ini bahaya ya. Azani Allah wa yakum. Ya, sholat. Saya pernah tanya, Ustaz, bagaimana kami di kantor? Sholat berduaan dengan, kalau di musola kantor kami kadang-kadang berdua. Saya bilang, nggak boleh. Nggak boleh sholat berdua. Ya, kalau misalnya dia mau sholat tiba-tiba saya ikut dong mas, itu sholat berdua, tidak boleh. Kenapa? Akan membuka pintu fitnah, berkhalwat ya. Nah, kemudian juga ya, apalagi safar tanpa mahram, safarnya lebih dari satu sehari semalam, ya. Lalu kemudian ya, ini pintu ujian, pintu kata Nabi SAW, la tusafiru imra'atan thalathan illa wa ma'aha mahram. Janganlah seorang wanita bepergian selama 3 hari kecuali bersama mahram. Dalam hadis yang lain, la yahillu
Ya limra'atin tu'minu billahi yaumil, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhirat, antusafira yauman wa lailah, ya walaysa ma'aha dzu mahram, tidak ada mahramnya. Kenapa? Karena akan terbuka pintu. Nabi SAW kalau mau berperang saja istrinya diundi dalam rangka apa? Menutup pintu itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah SWT, sehingga dakwah ya yang disampaikan harus sesuai dengan bagaimana kita mau berdakwah tapi menyelisih syariat. Ya. Ya, karena wasilah ini juga menentukan ya, sarana-sarana dakwah ya memang ini perkaranya lapang, tetapi sarana ini tidak boleh bertentangan dengan syariat. Berdakwah dengan musik. Musik sendiri diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi kemudian kita gunakan sebagai sarana untuk mendakwahi orang, bagaimana? Ya. Joget, nyanyi-nyanyi, ini bukan sarana dakwah. Justru ini adalah keburukan, tapi digunakan untuk dakwah. Gimana? Dulu orang-orang jahiliyah mereka beribadah di depan masjid, di depan Ka'bah dengan bersiul-siul dan bertepuk tangan. Wa ma kana salatum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Kata Allah, salat mereka di depan Ka'bah bersiul dengan tepuk tangan. Ini dilarang oleh agama kita. Nah, maka ya kalau wanita ingin berdakwah, berdakwalah dengan cara tidak menampakkan auratnya, menampakkan secara berlebihan ya di hadapan audiens yang di situ ada laki-laki, ya. Dan ini ya, makanya ada disebut dengan hijab, ya. Nah, kan kita sering ada yang namanya hijab, ada istilah hijab, ada istilah khimar, ada istilah jilbab. Nah, kalau hijab itu istilah secara umum. Hijab itu artinya apa ya? Hijab itu segala sesuatu yang menutupi sesuatu dari yang lain namanya berhijab. Nah, maka lebih umum. Wanita itu berhijab, kalau dia tinggal di rumahnya dia berhijab. Ya, suami yang soleh hijabnya. Ya, pakaiannya juga hijabnya. Jadi hijab segala yang menutupi, yang memang dituntut untuk ditutup. Ya, maka namanya hijab. Atau menutup. Nah, ini namanya berhijab. Nah, jadi bukan jilbab saja, tapi seluruh hal-hal yang misalnya dia kalau berbicara dengan non mahram dia berusaha di tempat yang terbuka sehingga tidak menyinggung. Ini upaya namanya berhijab. Ya, jadi maknanya sangat luas. Segala hal yang menutupi hal-hal yang memang dituntut untuk ditutup. Ya, oleh karenanya dulu Allah Ta'ala menegur para sahabat, jika kalian berbicara dengan istri-istri Rasul SAW, Ummahatul Mukminin, bicaralah dari balik hijab. Jadi di balik tembok atau di balik jendela, jangan langsung. Ya, itu. Nah, adapun jilbab, nah itu tadi ya, yuddina alaihinna min jalabibihinna. Ya, yaitu secara spesifik adalah ya sebetulnya pakaian luar ya atau gamis yang lebih besar dari khimar. Kalau khimar ya jilbab yang menutupi kepala. Ya, itu namanya khimar. Nah, kalau jilbab itu pakaian luar yang menutupi dari kepala sampai bagian bawah. Ya, jadi lebih luas dan lebih lebar ya dibanding dengan jilbab. Wallahu taala alam, ya. Ada lagi ya, ikhwan? Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Insya Allah terjawab ya, Ummu Linda. Kemudian dari santri ini, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya mengenai pakaian mihnah. Boleh diperjelas? Maksudnya pakaian yang ujian ini. Atau apa ya? Apakah ini wajib bagi wanita? Ustaz memahami atau enggak ya? Saya juga kurang paham nih. Saya mengenai pakaian mihnah, boleh diperjelas? Saya belum tahu itu pakaian mihnah maksudnya apa. Maksudnya kayak mungkin baik kita skip apa dulu. Itu ya? Lanjut ya, mihnah dari ujian. Iya, mihnah ujian. Kita lanjut dulu, Ustaz. Afwan, izin bertanya, sebagai wanita kita harus mengutamakan memperbaiki hijab secara lahiriah dulu atau batiniah dulu, Ustaz? Syukron. Ya, dua-duanya berbarengan. Ya, tidak boleh kita membeda-bedakan bahwasanya ini zahir, ini perkara batin. Ya, ikhwan ya.
tidak boleh, ini pembagian yang batil, membagi agama ini inti, ini kulit ya. Tidak semuanya ya ikhwan. Bayangkan Nabi SAW gara-gara jilbab Nabi mengusir Bani Qainuqa dari Mesir, dari Medina. Ya, gara-gara jilbab ada seorang wanita muslimah sedang berdagang di salah satu pasar milik orang-orang Yahudi di Bani Qainuqa. Lalu ada laki-laki Yahudi ini ya iri, hasad. Dia ganggu wanita muslimah ini. Jilbabnya ditarik apa dikasih tali kalau saya tidak salah, sehingga ketika dia berdiri dia jilbabnya terlepas. Sehingga ada seorang laki-laki yang menolongnya lalu kemudian memukul sehingga terjadi pengeroyokan dan saling bunuh. Maka kemudian mereka melihara jenggot. Ini bukan perkara zahir tetapi mengikuti petunjuk Nabi SAW. Nabi larang, kata Nabi arkhu, biarkan, ya, wafiru, biarkan, jangan potong gitu. Nah, ini bukan perkara zahir, perkara kulit ya, tapi dia adalah perkara ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, maka kami sampaikan bahwasanya hendaknya seorang wanita yang menghiasi, tentu mana yang harus lebih diprioritaskan ya adalah, makanya Allah Ta'ala katakan walibasut taqwa khair. Pakaian ketakwaan itu yang lebih baik. Ada pakaiannya ini dia. Namun ada hal yang menjadi pakaian terbaik bagi seorang muslim adalah ketakwaannya. Kalau cuma pakaian zahir saja tapi dia tidak bertakwa, ya tidak cukup untuk menutupi, menghijab dirinya. Tapi hendaknya kita katakan kalau ada orang yang berjilbab, kita katakan dia telah menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Bahwa kemudian dia belum sempurna dalam masalah akhlaknya atau pelaksanaan syariat yang lain, kita katakan itu perkara berbeda. Tapi ketika dia berjilbab, kita katakan dia telah melaksanakan salah satu perintah Allah Azza wa Jalla. Nah, namun demikian, hendaknya kami ingin nasihatkan, hendaklah jilbab ini bukan hanya sekedar pakaian luar saja ya. Tapi dia adalah lahir dari ketakwaan seseorang wanita. Karena menyadari dirinya, menyadari perintah Allah Azza wa Jalla, maka dia berjilbab. Berhijab adalah tuntutan hati seorang yang mengimani perintah Allah Azza wa Jalla, maka dia berhijab. Nah, jadi saya tidak ingin menjadikan ini suatu hal yang berlawanan. Jilbab adalah perkara zahir dan yang lain perkara batin, tidak. Berjilbab sendiri artinya apa? Bentuk ketaatan hati. Bentuk ketaatan hati dan ketundukan hati kepada Rabb, pemilik alam semesta. Zat yang Anda turuti perintahnya adalah zat yang pemilik langit dan pencipta kita semuanya. Maka berjilbab artinya adalah amalan hati, itu apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Selanjutnya terkait tadi Ustaz, ya, hadis Nabi yang menyampaikan tentang wanita menggunakan parfum. Barangkali bisa ditafsir kali ya, rinci. Kalau redaksi hadisnya kan ayyuma mra'atin ista'barat famarrat ala qaumin yajidu rihaha. Apakah larangan ini ketika seorang wanita pakai parfum kemudian dengan sengaja melewati laki-laki, kemudian dikategorikan itu sebagai zina? Apakah secara umum juga larangan itu memang nggak boleh, atau dengan kasus yang seperti tadi aja? Kan seorang perempuan juga perlu menjaga kebersihan ya, agar tetap tidak ada aroma yang nggak enak tercium dan seterusnya. Barakallahu ini fiik. terkait parfum ini bagaimana, Ustaz? Nah, hadis ini hadis sahih dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'alaan. Maka yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini, para umat, bahasanya bukan berarti melarang secara mutlak, ya. Namun yang dilarang adalah ketika aroma itu bisa mengundang fitnah. Jadi berlebih-lebihan dari kadarnya. Ya, kalau sekadar menghilangkan bau sehingga tidak tercium bau yang tidak sedap, maka ini dianjurkan. Namun kalau mau yang berlebih-lebihan, yang mau mengundang fitnah, ya di depan suami. Ya, di depan suami, di depan mahramnya, dalam rangka ya menghidupkan kemesraan, keharmonisan rumah tangga. Adapun sekadar kalau dia keluar rumah, sekedar orang tidak mencium aroma yang tidak sedap, itu sudah cukup. Namun kalau dia lebih dari itu, apalagi ada niat agar dia
orang lain bisa merasakan baunya atau wanginya, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini akan mengundang pintu fitnah. Dan Nabi SAW mengatakan zania, ya, dia adalah bukan berarti dia dianggap sama dosa berzina, tapi mengundang pintu-pintu perzinahan. Di antara pintu perzinahan adalah zina mata. Ya, ketika seorang sudah berpakaian dengan aroma yang sangat kuat, tentu mata akan menoleh. Dan ketika menoleh, maka akan muncullah ya godaan-godaan yang kadang-kadang muncul gara-gara itu. Adapun kalau sekadar menghilangkan bau badannya sehingga tidak tercium, maka ini boleh, bahkan dianjurkan, ya. Namun tentu kadarnya menjadi indikator kadarnya apa? Adalah dicium oleh hidung sendiri. Ya, tapi kalau sudah ada orang yang cium, apalagi 5 meter, 110 meter, waduh, ini berlebihan. Jadi niatnya adalah ketika kita pakai parfum adalah untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Bukan untuk agar ingin dicium orang lain. Selain mahram, ya, maksud saya. Apalagi kalau keluar pakai sus ya sehingga itu akan menimbulkan fitnah. Wallahu taala alam bisawab. Karena ini lihat nih, ancamannya sangat keras. Kata Nabi, fahiya zaniyah. Ya, maka ia adalah wanita pezina. Bayangkan, ini hadis ini sahih dan ancamannya sangat keras. Karena itu ketika memakai parfum ya ibu-ibu, sekadar niatnya untuk menghilangkan bau yang tidak sedap, bukan untuk niat agar orang lain menciumnya. Wallahu alam bisawab. Masih boleh ya? Beberapa pertanyaan lagi, Ustaz. Sambil barangkali silahkan ya, nanti boleh diluasin lagi dari peserta, dari sahabat semuanya yang mau bertanya, silahkan. Ini terkait pakaian dalam Al-Quran ya. Tadi di awal beberapa kali diulas mengenai libasa yuwari sau'atikum warisha. Pertama, libas itu, pakaian itu sebagai penutup aurat. Dan pakaian dalam Al-Quran diulang-ulang dengan digandengkan dengan bukan hanya terkait pakaian yang dipakai sebagai penutup aurat. Pasangan juga Allah sebut sebagai pakaian. Ada juga pakaian takwa. Apalagi malam juga Allah digandengkan dengan libas. Waja'alna laila libasa. Barangkali ada keterkaitan nggak terkait libas-libas ini dari segi maknanya? Nah, barakallahu fikum. Masya Allah. Ya, Allah Ta'ala menggunakan kalimat ini, kata libas, ya, dalam konteks sesuatu yang menutupi ya aurat atau menutupi kekurangan, ya. Makanya malam disebut libas karena dia menutupi. Kita kalau di malam lebih leluasa membuka aurat kita di rumah karena malam. Ya. Kemudian Allah Ta'ala menggunakan istilah ini dalam rangka konteksnya hubungan suami istri, karena suami istri semuanya memiliki kekurangan. Antum libasul lahun wa hunna libasul lakum. Kenapa? Karena tidak ada hubungan yang paling dekat, hubungan makhluk dengan makhluk, kecuali suami istri yang paling dekat. Kenapa? Mereka saling tahu rahasia masing-masing. Kita dengan orang tua dekat, tapi tidak sedetail itu. Ya, maka Allah Ta'ala menyuruh kita ketika bercerai bertakwa kepada Allah Subhanahu. Dalam surah At-Talaq itu ada perintah bertakwa. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kenapa? Ada kebiasaan orang kalau bercerai saling membuka aib, dan pasti bayangkan ya, aib secara fisik, aib secara batin ketahuan semua. Ya, maka Allah Ta'ala menjadikannya dengan istilah libas. Libas artinya pakaian yang dengannya engkau saling menutupi kekuranganmu. Ya. Kemudian tadi ya pakaian. Ya, pakaian takwa artinya ya takwa inilah menutupi, ya, dalam rangka menutupi aib dan dosa kita. Dan itu diantara makna istighfar, yaitu talabul maghfirah. Makna adalah menutupi, di samping melindungi tentu saja, ya. Menutupi apa? Menutupi dosa. Dosa ini aib. Dosa ini adalah aib. Sehingga tidak, makanya Nabi mengatakan al-ith mahaka fi sadrik wa karita iyattali'an nas. Apa itu dosa? Kata Nabi, apa yang membuat hatimu goncang dan kau malu jika orang lain tahu. Ya, maka
libasut taqwa, pakaian ketakwaan adalah takwa ini adalah menutupi itu semua. Ya, menutupi aib-aib batin kita, yaitu aib dosa kita, atau bahkan dihapus dengan cara apa? Dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan nampaknya sudah terjawab. Belum ada pertanyaan masuk lagi. Nah, jazakumullah. Sebelum diakhiri, Ustaz mohon berkenan menyampaikan kalimat penutup, kalimatul ikhtitam pada materi yang sangat penting bagi para akhwat khususnya, bagaimana bisa tetap beradab dalam berbusana dan berhijab. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Na'am ikhwan wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, hendaknya kita sadari bahwasanya di antara maqasidus syariah adalah dalam rangka keselamatan dunia akhirat kita. Dan di antara syariat Allah yang sangat agung adalah dalam masalah pakaian, khususnya kepada wanita. Dalam rangka apa? Menempatkan wanita sesuai dengan kodratnya sebagai perhiasan terbaik. Kata Nabi SAW, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang soleha. Oleh karena ya ikhwan, ya, dan ini adalah syiar Islam yang paling kuat. Ya, bagaimana tidak, karena seorang wanita ketika dia keluar, maka dia menampakkan syiar Islam berupa apa? Berjilbab, berhijab, yang dengannya mereka dikenali. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzaina, sehingga mereka tidak diganggu. Maka kerusakan-kerusakan yang muncul akibat eksploitasi wanita, di antaranya adalah kesadaran untuk berhijab, memakai jilbab yang sesuai dengan petunjuk, itu kurang atau belum terselesaikan dengan baik. Oleh karenanya, ikhwan a'azzani Allah wa iyakum, mari kita semua, para laki-laki, para orang tua, mendidik anak-anak kita, wanita-wanita kita, istri kita, dalam rangka apa? Agar mereka berpakaian sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam berpakaian itulah Allah taala menghendaki kebaikan yang besar, dalam rangka menutup keburukan yang besar. Ya, berpakaian artinya menutup aurat, dan aurat adalah sesuatu yang tidak pantas untuk ditampakkan. Ya, agar tidak ada pintu kerusakan berupa pintu perzinahan, pintu pelecehan, yang dengan ini bisa merusak moral masyarakat kita. Ya, dengan pakaian ini tentu adalah Allah Ta'ala ingin melindungi agama kita, melindungi jiwa kita. Dan sebaik-baik, makanya Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik sholat wanita di rumahnya. Kenapa? Karena di rumah adalah benteng terbaik, dan benteng terbaik itu dijaga oleh penjaga terbaik, itu suami yang soleh. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Semoga Allah senantiasa memberkahi Ustaz dan keluarga. Juga terima kasih untuk semuanya. Materi yang sekali lagi luar biasa. Insya Allah setiap kita berusaha terus menjaga aurat. Ya. Aurat dijaga bukan karena takut pandangan manusia saja. Tentu karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakini menutup aurat bukan sekedar aturan berpakaian saja. Tapi terlebih bagi wanita adalah menutup aurat bentuk ketaatan dan menjaga kehormatan. Maka kita ajarkan anak-anak kita, putri-putri kita, adik perempuan kita, istri-istri agar mulai menutup auratnya untuk menjaga kehormatannya dan kehormatan agama kita yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi. Insyaallah jazakumullah khairan pada semuanya. Ya, insyaallah malam hari ini ilmu yang tentu diamalin oleh kita mulai saat ini dan seterusnya. Insyaallah membawa keselamatan hidup kita dunia dan menuju akhirat. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, bertemu di Madrasah Senin malam yang akan datang pekan depan dengan Ustaz Asep Sobari ya. Ustaz Asep Sobari membahas sirah salah seorang nabi. Insyaallah kita akan bertemu di Madrasah Senin malam yang akan datang ya, dengan tema tentang Nabi Ibrahim, cinta dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam.
ada kaitannya dengan peristiwa kurban tentunya. Insya Allah juga ini bagian dari penting kita meneladani dan mengambil ibrah pelajaran dari nabi-nabi terdahulu. Dan semoga Allah panjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menimba ilmu di Madrasah Senin Malam yang akan datang. Selamat bergabung kembali. Dan terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan juga untuk semuanya. Jazakumullah khairan. Sebelum diakhiri juga kami menyampaikan kembali Madrasah Rumah Quran Ummu Khadijah sedang membuka pendaftaran beasiswa tahfidz Al-Quran khusus putri lulusan SMA. Ya, silahkan bagi siapapun kita yang memiliki putri atau saudari yang telah lulus SMA atau usia minimal 18 tahun bisa mendaftarkan untuk turut serta di program beasiswa tahfidz Quran di Rumah Quran Ummu Khadijah. Kuota terbatas, saat ini pendaftaran di gelombang ketiga sampai akhir bulan Mei ini. Ya, silakan terbuka dan boleh disebarluaskan informasi ini. Informasi lengkap bisa diakses melalui media sosial kami di Rumah Quran Ummu Khadijah, di RQ Ummu Khadijah Official di Instagram, di Facebook Rumah Quran Ummu Khadijah, juga di website kita punya ummukhadijah.com. Atau lebih jelas silahkan bisa japri ke admin terkait program-program yang diselenggarakan di Rumah Quran Ummu Khadijah. Dan sebagai informasi juga kami membuka tentunya peluang kebaikan untuk kita semua yang mendukung berbagai program di Rumah Quran Ummu Khadijah. Selain kita memberikan beasiswa untuk para penghafal Quran, juga kita mulai berbagi manfaat untuk warga sekitar. Insya Allah akan menyelenggarakan bukan hanya berbagi kebaikan dalam kequranan secara hafalan, kemudian juga pelajaran dan ilmu, juga akan berbagi ke masyarakat terkait program sosial khitanan massal. Ini juga peluang kebaikan untuk kita semua, silahkan ya, yang mau turut serta mendukung program ini. Juga program-program yang diselenggarakan oleh kami di Rumah Quran Ummu Khadijah terbuka lebar, bisa informasinya bisa chat ke admin untuk mendukung kebaikan-kebaikan ini, biar kebaikan ini terus bertambah, kemudian meluas, penerima manfaatnya semakin meluas, semakin banyak. Insya Allah itulah yang kita harapkan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Setiap kita ingin menjadi manusia terbaik yang manfaatnya terus bertambah, semakin banyak orang yang menerima kemanfaatan dari keberadaan kita. Demikian untuk semuanya, jazakumullah khairan. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الوحيين إشراق الغاية ويقوى السد في وجه الغواية إلى الرحمن يممنا المطايا بهدي الله نبلغ خير غاية بهدي الله نبلغ خير غاية كتاب الله منهل كل ضامن ومورد من تعطش للهداية وسنة أحمد مسك الختام سراج النور من جمع المزايا هما النبعان الصافيان لذي البرايا هما الأصلان الثابتان هما الكفاية هما المصباح في ظلم الخطايا تزود منهما تنل العطايا تزود منهما تنل العطايا أعوذ بالله من الشيطان keluar suaranya, Kak. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي
خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. يقول الرجي رحمة الغفوري دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمنود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل الأحرف للحدك 6 الرتب بسم التعريف همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام ب6 أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسمي الرمى فيه بغنة لينمع لما إلا إذا كان بكلمة فلا ترجم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كمرنا والثالث الإقلاب عند الباء ممن بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف لسانا كم جاد شخص قد سما من طيبا زد في تقى ظالما. حكم النون والميم المشددتين وغن مما ثم نون شددا وسمي كلا حرف غنة بدا. أحكام الميم الساكنة. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجاء أحكامها 3 لمن ضبط إخفاء للغم وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفية للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يفتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفية وذل دواو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. حكم اللام ولام الفعل. للام الحالان قبل أحرفي أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل 4 مع 10 خذ علمه من إبن حجك وخف عقمه ثانيهما إدغامها في 4 و10 أيضا ورمزها فاعي تب ثم صر رحمة فز لبدا نعم دع سؤال ظن زر شارفا للكرم ولا مال لا سميها قمرية ولا مال أخرى سميها شمسية وأظهرن لما فعل المطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى. في المثلين والمتقاربين والمتجانسين إن في الصفات والمخارج اتفاق حرفان فالمثلان فيهما أحاق وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فكل كل كبير وافهمنه بالمثل. أقسام المد. والمد أصلي وفرعي له وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه 3 فاعيها من لفظ وهي في نوحها والكسر قبل الياء وقبل الواو الضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكينة إن انفتاح قبل كل أعلنا. أحكام المد. للمد أحكام 3 تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمن وإيمانا خذا واللازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طويلا.
أقسام المد اللازم. أقسام اللازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معه، كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، أو في ثلاثي الحروف وجدا، والمد وسطه فحرفي بدا، كلاهما مثقل إن أهما، مخفف كل إذا لم يرغما. واللازم الحرفي أول الصور، وجوده وفي 80 انحصر، يجمعها حروف كم نقص، وعين ذو وجهين والطول أخص. وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف، فمده مدا طبيعيا ألف، وذاك أيضا في فواتح الصور، في لفظ حي طاهر قد انحصر.